Bayangkan prasasti kuno yang dibuat pada tahun 196 sebelum Masehi di Mesir misalnya. Gak ada satupun orang yang paham tulisan tersebut masih hidup sampai saat ini. Pertanyaan besarnya adalah, gimana sih para ilmuwan bisa memecahkan misteri dari bahasa kuno itu yang dipahat di dalam prasasti tersebut? Kita mulai dari tahun 1798. Tahun 1798, seorang pemimpin militer dan politik Prancis bernama Napoleon Bonaparte sedang berada di Mesir. Ia pun mengumumkan bahwa Prancis akan mulai menjajah atau menguasai daerah Timur Tengah, dimulai dari Mesir. Penyerangan oleh Prancis pun dimulai. Agresi kali ini sedikit menarik karena Prancis ingin mempelajari informasi dan kajian ilmiah tentang reruntuhan dan budaya Mesir kuno. Masa penjajahan ini disebut sebagai Egyptomania. Keseriusan ini terlihat dari Napoleon yang membentuk Commission des Sciences des Arts atau Komisi Ilmu Pengetahuan dan Seni yang terdiri dari 167 tenaga ahli. Inilah mengapa peradaban Mesir, peradaban pertama yang memiliki pengaruh pada peradaban Prancis dan Eropa sampai saat ini, terutama pada sastra, seni, dan gaya arsitekturnya. 1 tahun kemudian, saat melakukan agresi militer tepatnya 15 Juli 1799, timnya Napoleon bernama Letnan Pierre-François Bucach menemukan sebongkah prasasti yang diberi nama Rosetta Stone. Nama Rosetta ini diberikan karena ditemukan di kota Rashid atau Rosetta, yaitu sebuah kota pelabuhan yang letaknya di Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia yang panjangnya sekitar 6.650 km dan melintasi 11 negara di benua Afrika. Berdasarkan buku The Rosetta Stone and the Rebirth of Ancient Egypt oleh John Ray menyebutkan bahwa Rosetta Stone selama berabad-abad tertimbun reruntuhan di kuil kota Sais atau di delta Sungai Nil. Prasasti Rosetta Stone ini bentuknya adalah batu granodiorit hitam. Menurut geologi atau cabang ilmu yang mempelajari tentang bumi, batu granodiorit adalah batuan beku intrusif atau batuan yang berasal dari magma yang meleleh di bawah permukaan bumi dan akhirnya menjadi kristal. Dari kasat mata, Rosetta Stone ini mirip seperti granit. Ukurannya sendiri memiliki tinggi 1,14 meter, lebar 72 cm, dan tebal 27 cm. Bobotnya sekitar 760 kg. Dalam buku The Last Man Who Knew Everything oleh Andrew Robinson menyatakan bahwa Rosetta Stone ditulis dalam 3 aksara berbeda atau biasa disebut inskripsi. Inskripsi paling atas adalah hieroglif, yaitu sistem penulisan Mesir kuno yang menggunakan berbagai simbol. Di bagian tengah adalah aksara demotik, yaitu bahasa sehari-hari penduduk Mesir kuno saat itu. Dan yang paling bawah adalah bahasa Yunani kuno, karena sebelumnya Mesir dikuasai oleh kerajaan Yunani kuno yang dipimpin oleh Alexander the Great dari Makedonia. Prasasti ini sangat menarik, terutama bagi penggemar tulisan kuno, untuk menggali informasi-informasi penting. Batu ini sangat penting karena dianggap berpotensi membantu menerjemahkan aksara hieroglif yang sebelumnya gak berhasil diterjemahkan. Hasil penerjemahan bahasa Yunani itu nantinya akan memecahkan sejarah Mesir kuno dengan mudah tanpa harus mengetahui aksara hieroglif. Setelah ditemukan di kota Rosetta, prasasti ini dibawa oleh Letnan Bucach ke Kairo, ibu kota Mesir, untuk diteliti. Setahun kemudian, tahun 1800, 3 orang tenaga ahli dari Komisi Ilmu Pengetahuan dan Seni yang dibentuk Napoleon tadi
merancang metode untuk membuat salinan inskripsi yang tertulis di batu ini. Salah satu dari para ahli tersebut adalah Jean-Joseph Marcel, seorang pencetak dan pakar bahasa yang berbakat. Marcel adalah orang pertama yang menyadari bahwa inskripsi yang kedua di bagian tengah prasasti yang ditulis dalam aksara demotik Mesir sebenarnya adalah aksara Suryani atau bahasa Suriah. 21 Maret tahun 1801, pasukan Inggris mendarat di Mesir. Inggris pun menggempur Prancis. Gak butuh waktu lama, di tahun yang sama, Prancis kalah dalam pertempuran dan akhirnya menyerah pada tanggal 30 Agustus 1801 di Alexandria, yaitu pelabuhan utama sekaligus kota terbesar kedua di Mesir. Di Alexandria, Inggris merampas Rosetta Stone dari Prancis. Mereka membawanya ke Inggris dan mempersembahkannya ke Raja Inggris, George III, tahun 1802. Batu ini dipamerkan di British Museum, London, sejak Juni 1802. Singkat cerita, selama 12 tahun lamanya, banyak tenaga ahli yang belum bisa menafsirkan isi pesan Rosetta Stone. Tahun 1814, Thomas Young, seorang sekretaris urusan luar negeri pada Royal Society of London, mulai menguraikan tulisan hieroglif di Rosetta Stone. Ia menemukan karakter fonetis atau bunyi Ptolemes, atau dalam bahasa Yunaninya adalah Ptolemaios, yaitu nama seorang jenderal Yunani dari Makedonia. Yang pun menyadari bahwa karakter tersebut menyerupai karakter yang tertulis dalam aksara demotik. Lalu, ia mencatat 80 kemiripan antara teks hieroglif dengan demotik. Temuan ini sangat penting karena kedua aksara tersebut sebelumnya diduga sangat berbeda. Kemudian, Yang menerka bahwa aksara demotik tidak sepenuhnya bersifat fonetis atau bunyi, tetapi juga terdiri dari karakter-karakter ideografik yang berasal dari hieroglif. Ideografik adalah beberapa simbol-simbol atau kumpulan huruf pada tulisan yang mewakili suatu ide atau arti tertentu. Temuan yang masuk dalam media Encyclopedia Britannica yang berjudul Egypt pada tahun 1819. Datanglah Jean-François Champollion, seorang guru yang telah menghasilkan berbagai karya penelitian mengenai Mesir kuno. Champollion melihat salinan inskripsi hieroglif dan Yunani di obelisk Philae yang ada di Mesir pada tahun 1822. Dia berhasil menemukan karakter fonetis Cleopatra, yaitu ratu terakhir Mesir kuno. Kemudian Champollion mereka ulang alfabet yang terdiri dari karakter hieroglif fonetis. Hasil penelitiannya ini terbit dalam surat ilmiah bernama Lettres am Dacier pada tahun 1822. Dalam suratnya itu, dia menyatakan bahwa karakter fonetis di hieroglif juga muncul dalam nama Yunani maupun Mesir. Hipotesis atau dugaan Champollion ini terbukti benar pada tahun 1823 setelah ia berhasil menemukan nama Fir'aun Ramses dan Thutmose yang tertulis pada kaktus atau bahasa di kuil Abu Simbel. Akhirnya, Champollion yang menikmati keberhasilan dengan menjadi orang pertama yang benar-benar membaca hieroglif. Apa sih isi dari Rosetta Stone yang misterius ini? Isi Rosetta Stone adalah sebuah dekrit atau perintah yang dikeluarkan di Memphis, kota utama Mesir kuno. Menurut kalian, perintah apa dan dari siapa ya? Para imam atau pendeta dari setiap bagian kerajaan di Mesir berkumpul pada ulang tahun pertama penobatan Ptolemeus V Epiphanes Muda atau Raja seluruh Mesir, tepatnya pada 27 Maret 1906 sebelum Masehi. Raja Ptolemeus V
ingin mendapatkan dukungan sebagai raja dari seluruh imam atau pendeta. Mereka pun sepakat, para imam atau pendeta ini, untuk memberikan bantuan kepada raja yang baru berusia 13 tahun ini dengan imbalan tertentu. Batu Rosetta adalah penemuan dalam ilmu pengetahuan yang paling penting. Karena batu ini merupakan kunci yang bisa membuka peradaban masa silam. Dengan ditemukannya batu ini, kita bisa mengintip kebenaran dan belajar dari suatu sejarah dari masa lalu. Pada Juli 2003, Sekretaris Jenderal Dewan Tertinggi Barang Purbakala Mesir, Jahi Hawass, meminta agar batu Rosetta yang berada di British Museum dikembalikan ke Mesir. Artifacts like this were taken in the time of imperialism or the time of people cheating or the time of stealing. It is a time in the 21st century that the world should open their eyes and say we have to give the right to these countries that we raped before. Pada tahun 2005, British Museum hanya memberikan sebuah tiruan batu Rosetta kepada Mesir. Hal yang sama kembali dilakukan Mesir pada tahun 2009. Mereka meminta pengembalian batu Rosetta Stone yang asli. Namun, gak direspon oleh Inggris sampai saat ini. Menurut kalian, apakah sikap Inggris sudah benar? Jika benar atau tidaknya, apa alasannya? Dan jika kalian adalah bangsa Mesir, apa yang akan kalian lakukan untuk mengembalikan Rosetta Stone yang pernah diambil oleh Inggris sewaktu penjajahan?